Oke, Ibu Niko. Nah, kali ini Ibu akan membahas mengenai peluang teoritik dan peluang empirik. Apakah perbedaan dari keduanya? Ada yang bisa? Ada yang pernah membaca mengenai peluang teoritik dan peluang empirik? Ada yang bisa? Tidak ada jawaban berarti tidak ada yang bisa. Oke. Jadi sudah langsung Ibu saja. Nah, di sini ada pengertian perbedaan antara peluang empirik dan peluang teoritik. Nah, di sini peluang empirik adalah perbandingan banyak kali muncul kejadian tertentu. Nah, jadi kaitannya ini dengan banyak percobaan yang dilakukan. Jadi misalkan melempar dadu 10 kali, melempar dadu 50 kali. Nah, ini ada kaitannya dengan banyak percobaan. Sedangkan kalau peluang teoritik itu merupakan perbandingan banyak kali muncul kejadian tertentu terhadap semua kemungkinan kejadian yang terjadi. Atau yang kemarin disebut dengan ruang sampel ya. Ruang sampel itu kan himpunan yang berisi tentang banyaknya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari suatu percobaan. Nah, ini anggota dari ruang sampel itu dinamakan dengan titik sampel. Nah, jumlahnya itu nanti berapa. Jadi perbedaannya sangat terlihat bahwa ini kaitannya, kalau yang empirik kaitannya dengan banyak percobaannya ada berapa, kemudian kalau teoritiknya itu kaitannya dengan ruang sampelnya atau banyak titik sampelnya. Dilihat dari banyak titik sampelnya. Nah, supaya kalian lebih memahami, ini Ibu berikan langsung contoh di sini perbedaan antara peluang empirik dengan peluang teoritik. Nah, misalkan saja di sini ada percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 60 kali, misalkan. Kemudian pada percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 60 kali diperoleh data sebagai berikut. Misalkan, nah, kalau kemarin dadu itu dadu dia kemungkinan muncul angka berapa saja? 1 sampai 6. 1 ya 1 sampai 6 ya. Jadi ada 6 kemungkinan yang akan muncul, ada 6 angka yang bisa muncul dalam 1 kali pelemparan ya. Jadi kalau kalian melempar 1 dadu sebanyak 1 kali, maka peluang munculnya ya bisa angka 1, bisa angka 2, bisa angka 3, bisa angka 4, bisa angka 5, bisa angka 6. Itu kalau 1 kali dilempar. Nah, sekarang kita akan melempar sebanyak 60 kali. Nah, untuk jika kita menentukan, misalkan kalian sudah melakukan percobaan ya, ternyata setelah kalian melakukan percobaan melempar dadu sebanyak 60 kali, setelah dicatat ternyata muncul angka 1 itu sebanyak 10 kali, misalkan. Kemudian muncul angka 2 misalkan sebanyak 12 kali. Misalkan setelah melakukan pelemparan sebanyak 60 kali, ternyata muncul angka 3 dia sebanyak misalkan 8 kali. Kemudian muncul angka 4 dia misalkan sebanyak 14 kali. Kemudian muncul angka 5, misalkan dia sebanyak 10 kali, dan muncul angka 6, misalkan dia sebanyak 6 kali. Kalau di total, apakah betul itu 60 kali percobaan? Betul, 10, 10 tambah 12 tambah 8, ini 30, kemudian ini 30. Jadi kalau di total sebanyak 60 kali. Nah, sekarang banyak percobaan atau NS-nya itu kan tadi melemparnya sebanyak 60 kali. Maka kalau di sini NA per NS artinya banyak munculnya angka 1 dari 10 percobaan, itu berarti berapa per berapa di sini? 10 per 60. 10 per 60. Kalau disederhanakan berapa? 1 per 6. Oke, good. 1 per 6. Sekarang yang ini, NA
NA2, ini NA2 ya seharusnya. NA2 artinya kejadian muncul angka 2 tadi kan sebanyak 12 kali dari 60 kali percobaan. Berarti ini berapa per berapa? 12 per 60. Berarti ini sama dengan kalau disederhanakan, ya kalau nggak disederhanakan enggak apa-apa lah, biar nanti gampang menjumlahkannya ya. Kalau disederhanakan juga nggak apa-apa. Yang ini berarti berapa per berapa? Nih A3. 8 per 60. Yang ini A4. 14 per 60. Ini A5. Ini 10 per 60. Ini A6. 6 per 10. Ya, oke. Kalau dijumlahkan semua, ini 10 per 60 ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini sama dengan sama dengan 1. Dapat dari mana 1? Ya 60 per 60. Oke. Nah, nilai perbandingan pada kolom terakhir itu disebut dengan peluang empirik. Jadi peluang munculnya kejadian terhadap banyak percobaan. Jadi inilah yang dimaksud dengan peluang empirik. Jadi yang di sini ini namanya peluang empirik. Mengerti? Mengerti? Paham, Ibu. Oke, good. Nah, sekarang bagaimana dengan peluang teoritik? Nah, peluang teoritik Ibu katakan tadi itu kaitannya dengan banyak titik sampel pada ruang sampel, kan ya? Jadi banyak kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Nah, di sini apakah kalian pernah bermain sweet jari? Pernah, Ibu. Sering ya? Iya, Ibu. Sering, Ibu juga sering kalau bermain sama anak-anak di sini mainnya sweet jari. Nah, di sini permainan sweet jari menggunakan 3 jenis jari, yaitu ada jari telunjuk, kemudian ada jari kelingking, kemudian ada ibu jari. Kemudian jari telunjuk itu mewakili manusia. Kemudian jari kelingking mewakili semut dan ibu jari mewakili gajah. Manusia menang melawan semut, tapi dia kalah melawan gajah. Betul ya? Betul nggak? Iya. Iya, Ibu, ya. Siapa yang pernah melawan gajah? Siapa yang pernah melawan gajah? Enggak ada, Ibu. Enggak ada, karena dia pasti kalah ya. Akan tetapi semut pasti menang melawan gajah. Iya kalau semutnya satu, kalau semutnya banyak ya kalah gajahnya ya. Nah, sekarang lakukan permainan ini sebanyak 30 kali. Jadi ada 2 orang, dia bermain sweet sebanyak 30 kali. Nah, bagaimana kemungkinan-kemungkinannya yang akan terjadi? Nah, banyak kemungkinan hasil yang terjadi disajikan pada tabel berikut ini. Nah, sekarang yang jika A menang diisi A, jika B menang diisi B, jika A dan B dia sama ternyata dikatakan seri ya, diisi S. Yo. Jadi kalau ini yang menang siapa? Di kolom Seri, ini. Ibu. Seri. Oke, yang ini Menang B. oke, pinter nih. Pinter nih. Siapa ini sering main berarti nih? Yang ini? Menang A, Ibu. Oke, yang ini? Menang A. Menang A. Ini? Seri. Yang ini? Menang B. B. Yang ini? Menang B. Ini menang apa? Menang A. Ini? Seri, Ibu. Seri. Oke, good. Nah, sekarang berapa banyak kemungkinan pemain A yang menang? Ada berapa A yang menang ini? Ada 3, Ibu. Ada 3 ya. Ada Jadi 3. banyak kemungkinan pemain A menang ya, dia bisa menang 3 kali ya. 3. Kalau B berapa kali menang? 3. 3, Sama. Sekarang kalau seri kemungkinannya ada berapa? 3. 3 juga. 3 juga.
Di antara pemain A dan B, siapa yang lebih berpeluang untuk menang? Sama Ibu. Sama. Peluang memiliki peluang yang sama. Gimana nulisnya? Memiliki peluang yang sama. Bentar, Ibu hapus dulu. Memiliki peluang sama untuk menang. Nah, karena dia sama-sama 3 ya, seri pun juga kemungkinannya sama. Kemudian sekarang, ini yang tadi ya, udah usah diisi lagi. Misalkan NS banyak kemungkinan hasil yang terjadi, NA banyak kemungkinan pemain A menang, dan NB banyaknya kemungkinan pemain B menang, maka NS-nya ada berapa? 3. Oh, kok NS? Kok 3? NS apa yo? Banyaknya kemungkinan hasil yang terjadi. Oh, berarti kan ruang sampelnya 6. yakin 6. 9. 9 dong. 9. Ini kan banyak kemungkinan tadi kan dia seri 3, kemungkinan A menang 3, kemudian B menang 3, 9 ya semuanya ya. 9. Nah, jadi banyak kemungkinan yang terjadi ada 9. Kalau banyak kemungkinan A menang berapa? B menang? NA per NS-nya berapa? 3/9. Sama dengan 1/3. N per NS-nya 3. Nah, inilah yang dimaksud dengan peluang teoretik. Nah, jadi peluang teoretik itu tidak berhubungan dengan banyaknya percobaan, tidak. Jadi berhubungan dengan banyaknya kemungkinan yang terjadi. Apakah sudah paham mengenai perbedaan peluang empirik dan teoretik? Tidak. Tidak? Paham Ibu. Paham Ibu. apa tidak? Siapa yang tidak paham siapa? Siapa yang tidak paham ini? Bagian apa yang belum paham? Gimana? Paham, Bu. Paham. Oh, ya sudah. Kita lanjutkan ya. Banyaknya titik sampel dari ruang sampel suatu percobaan. Kalau yang tadi itu percobaan bermain sweet itu kan ada 9. Nah, itu termasuk dengan NS. Kemudian NA adalah banyaknya titik sampel kejadian A. Kemudian PA adalah peluang kejadian secara teoretik kejadian A terjadi, maka rumusnya peluang A itu sama dengan NA per NS. Jadi banyaknya titik sampel kejadian A dibagi banyaknya titik sampel semuanya. Seperti ini. Sebagai contoh, jika kamu melemparkan 2 dadu secara bersamaan, berapakah peluang munculnya? Diperoleh 2 mata dadu yang sama, kemudian diperoleh 2 mata dadu yang jumlahnya adalah 10, dan yang C diperoleh 2 mata dadu yang jumlahnya merupakan bilangan prima. Nah, langkah pertama menentukan apa? Langkah pertama menentukan apa? Menentukan ruang sampel. Ya, langkah pertama menentukan ruang sampel. Nah, sekarang ruang sampelnya karena ada 2 dadu, berarti dadu pertama dan dadu yang kedua. Ayo, apa saja? Jadi dadu pertama muncul 1, dadu kedua muncul 1. Gini kan ya? Lagi? Ada berapa? Ada berapa banyak nanti kira-kira? 12. Hah? 12. 12. Ayo cek. Kok ada yang bilang 12, ada yang 6, ada yang banyak. Cek ya. Satu ini 1, 2, 1, 3, terus 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7. mana ada 1, 7? 36, Bu. Ayo, 2. Dadu 21. 21. 22, 23, 24, 25, 31. 26. Ada nggak 27? Nggak ada. Enggak ada Ibu. 31, Enggak ada. 33, 34,
35, 4, 36. Sekarang Sampai 4. 6 ya, Bu? Sampai 36. 41. Karena kan dadu tuh kan ada 6 kemungkinan. Berarti ya NS-nya nanti 6 kali 6 Ininya ya. Kan sampai dadunya 6. ada 2. Berarti ada 36. Ya, jangan coret-coret ya. Nanya itu. Nanya. Ya, nanya apa? Itu yang sampai hitungnya sampai 6 ya. 61, 62 ya. Betul. Ini nanti sampai ini 51, kemudian ini 1, ini sampai 61. Ini terus tetet. Nah, ini sampai 46 ya. Ini nanti sampai 56, ini sampai 66. Saya tutup kurungnya. Nah, seperti ini. Jadi 6 kali 6 sama dengan 36. Berarti NS-nya, ini ya, NS-nya udah 36. Jadi NS-nya itu kalau nggak menghitung, tidak mendaftar ya ada apa-apa. Tapi harus tahu ya dapat dari mana 36. Oke, sekarang pertanyaan pertama apa? Pertanyaan pertama menentukan peluang apa sih yang pertama? Yang sama. Diperoleh dua mata dadu yang sama. Berarti itu kejadian A1 misalkan ya. Misalkan yang A. A1 adalah kejadian diperoleh mata. Berarti banyak titik sampelnya apa saja? Di kejadian A1 berarti apa saja? Kejadiannya mata dadu sama. 1, 1. Ya. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 6. Nah, berarti banyak titik sampel dari kejadian A1. 6. 6 aja. Kalau berarti peluangnya berapa peluangnya? Berarti peluang dari A1 sama dengan N A1 per NS sama dengan 6. Ya. Itu ya. Betul enggak? Betul. Ya. Sekarang yang B. B apa? Kejadian apa? Yang B. Total 10. Diperoleh 2 mata dadu yang jumlahnya 10. Yang jumlahnya 10. 3, Bu. Ya, tulis dulu 2. A2 adalah kejadian diperoleh jumlah mata dadu 10. Berarti A2 kejadiannya apa saja? Berapa? 5 sama 5. 4, 5. 6 ya. 4 sama Terus 6. Iya, 5. 5. Jadi 6, 4. 4. 37 boleh enggak? Enggak ada, Kan enggak ada 7, Ibu. Enggak ada 7. Sehingga NA2-nya itu sama dengan 3. Nah, sama dengan NA2 dibagi NS sama dengan 3 per 36. Disederhanakan 1 per 1. Ya. Oke. Yang C. Nah, C itu apa yang C? Diperoleh 2 mata dadu yang jumlahnya merupakan bilangan prima. Tahu kan bilangan prima? A3. Kejadian diperoleh jumlah mata dadu bilangan prima. Oke. Kok gini? Kesini dulu. Bilangan prima apa saja? Betul, 1 dengan 1. 2 sama 1. Wait, sabar ya. 1 dengan 1, kemudian 1 dengan 2, kemudian koma ya. 3 dengan 2. Nih. 1 dengan 1 dulu dihabiskan. 1 dulu dihabiskan. 1 dengan 1 dengan 3. 1 dengan 1 dengan 4 ya. Terus 1 dengan 6. 6, betul. Ada lagi 1? Enggak ada. 2. 2 dengan 2 dengan 1 1 ya. dulu ya. 2 dengan 2 dengan 3. 2 dengan 5. Nah, Enggak ada. 3. 3 dengan ya. 3 dengan 1. 1. 3 dengan 2. 2. 3 dengan
4. 5. Ada lagi? Pak? Nggak ada. Ada 5. 5. 4 ya? 4. 4 dengan 1. Ya. Ya, 41. 4 dengan 4 dengan 1. sudah 3. Ada lagi? 5 sekarang. 5 dengan 2. Ya. Ada lagi enggak? 5 sama 6. Ya, betul. 5 dengan 6. Sekarang 6. 6 dengan 1. 1. Ya, 6 dengan 5. 5. Oke, ada lagi? Ada. Berarti NA3 coba dihitung ada berapa itu? 15. 15, Ibu. Oke, 15. Betul. Sehingga peluangnya PA3 sama dengan S sama dengan NA3-nya 15/36. bagi 36 sama-sama dibagi 3 ya. Berarti 5/12. Ya, Paham? 15. Paham ya? Paham, Ibu. Ngerti ya? Belum. Apa yang belum? Yang mana yang belum? Apa yang Itu belum? satu yang pertama 1 itu masuk ke mata dadu prima, Ibu. Betul. 1 tambah 1 2. 2 adalah bilangan prima. Oh iya. Ya enggak? Wes, Bu. Ya, Paham, Bu. lanjut. Sekarang kita ke kejadian saling bebas. Nah, misalkan terdapat 2 kejadian, yaitu ada kejadian A1 dan kejadian A2, maka jika kejadian A1 tidak mempengaruhi kejadian A2 dan juga sebaliknya, maka kejadian A1 dan A2 disebut kejadian yang saling bebas. Kemudian jika kejadian A1 dan A2 saling mempengaruhi, maka kejadian A1 dan A2 disebut dengan kejadian yang tidak saling bebas. Sebagai contoh di sini. Contoh 2 kejadian saling bebas. Misalkan kamu melemparkan dadu sebanyak 2 kali. Kejadian diperoleh angka 1 pada pelemparan pertama dan kejadian diperoleh angka 3 pada pelemparan kedua itu saling mempengaruhi tidak? Dadu pertama dan dadu kedua saling mempengaruhi apa tidak? Kalau kalian melempar 2 dadu. Saling, Ibu. Saling, Ibu. Saling gimana? Kalian punya Saling 2 dadu. mempengaruhi. Kalian punya 2 dadu. Ya. Oh, kalian punya 1 dadu. Dilempar 2 kali. Nah, pelemparan pertama itu kejadian munculnya angka 1. Kemudian kalian lempar lagi 1 kali lagi, kejadian diperoleh angka 3. Apakah setiap kalian melempar dadu di pelemparan pertama dengan pelemparan kedua itu mempengaruhi? Tidak. Kalian melempar 1 dadu. Kalau kalian melempar 1 dadu lagi, kalau melempar 1 kali lagi kan enggak apa-apa kan, enggak saling mempengaruhi kan. Pelemparan pertama itu tidak akan mempengaruhi pelemparan kedua. Pelemparan kedua pun juga tidak mempengaruhi pelemparan pertama. Sehingga 2 kejadian ini dikatakan saling bebas karena tidak saling mempengaruhi. Beda dengan kejadian ini. Yang tidak saling bebas ini dia misalkan terdapat kantong yang berisi 3 kelereng merah, 2 kelereng biru, dan 1 kelereng hijau. Kamu mengambil 1 kelereng sebanyak 2 kali tanpa pengembalian dari kantong tersebut. Kejadian diperoleh kelereng merah pada pengambilan pertama itu akan mempengaruhi kejadian diperoleh kelereng hijau pada pengambilan kedua. Loh, kok pelemparan? Pengambilan ya ini ya. Pengambilan kedua. Apakah betul? Jika kalian mengambil 1 kelereng, kemudian kelereng itu tidak dikembalikan, dan kalian mengambil lagi 1 kelereng berikutnya, apakah itu saling mempengaruhi? Kenapa? Tidak. Sekarang Ibu tanya. Ibu sekarang tanya. Mengapa saling mempengaruhi? Karena mengurangi, Bu. Nah, betul itu. Kan kalian mengambil kelereng, awalnya kelerengnya itu kan ada 3 merah, 2 biru, 1 hijau, ada 6 kan?
pada pengambilan pertama totalnya itu masih 6. Diambil 1. Kemudian diambil lagi di pengambilan kedua, kan sekarang kelerengnya tinggal 5. Ya kan? Oh, Jadi pengambilan kedua itu kan dipengaruhi oleh pengambilan pertama. Ya tidak? iya Bu ya. Iya, Iya. Jadi ini kejadian yang tidak saling bebas. Beda dengan tadi. Kalau tadi kalian melempar dadu 1 kali. Peluangnya kan ada peluang munculnya kan ada 6 angka. 1 sampai 6. Terus kalian lempar lagi 1 kali lagi. Ya tetap aja peluang munculnya juga 1 sampai 6, ya enggak? Iya. Karena Ya, dia Bu. tidak saling mempengaruhi atau dia saling bebas. Nah, kalau yang ini saling mempengaruhi karena pada pengambilan yang kedua dia dipengaruhi oleh pengambilan yang pertama, ya kan? Sudah paham Iya, mengenai Bu. itu? Paham, Bu. Ah, ini yang tidak saling bebas. Nah, sekarang kalau untuk kejadian yang saling bebas, jika ada 2 kejadian yang merupakan 2 kejadian itu merupakan kejadian saling bebas, maka peluang kejadian A1 dan A2 terjadi ini tinggal kalian kalikan. Kalau yang tadi contohnya, peluang muncul mata dadu 1 itu kan peluangnya 1/6 ya. Kemudian peluang munculnya angka 3 juga 1/6. Maka peluang munculnya mata dadu 1 dan 3 itu kalian tinggal kalikan ini. Ini menjadi 1/36. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kejadiannya saling bebas, maka kalian tinggal dikalikan. Itu kalau 2 kejadian. Bagaimana kalau kejadiannya itu ada banyak, sebanyak N? Ya tinggal kalian kalikan masing-masing sampai sebanyak N. Paham? Paham, Bu. Ada pertanyaan? Ini kurang 1 menit lagi. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini sudah, terima kasih. Sudah di screenshot itu PJMK? Sudah, di Ibu. screenshot. Oke, Sudah. di-share di grup ya. Siapa saja Ibu pengen tahu yang join hari ini. Iya, Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, waktunya juga sudah habis. Nanti materi Ibu akan share di e-learning ya. Kita sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum.